Ketika saya mengikuti zikirnya, perasaan saya, kalbu saya itu terasa damai, tenang, dan saya akan ingin lebih mengenal jauh Syekh dari YouTube. Jadi saya buka lagi di YouTube-nya sampai saya membeli sebuah HP, saya download semua kajian-kajian Syekh dan saya perdengarkan ke anak saya, perdengarkan ke istri saya. Alhamdulillah istri terinspirasi juga, akhirnya kami memilih bahwa inilah pondok yang terbaik yang kami yakini di Indonesia. Kami percaya insya Allah satu hari anak kami betul-betul mendapatkan pembelajaran yang sempurna di sini dengan 3 itu, Islam, iman, dan ihsan. Kami belakangan memang terasa ada tidak sempurna, ada yang kurang. Teruslah pencarian itu, bertahun-tahun saya melakukan pencarian yang mana. Nah, muncullah ini Serambi di TVRI. Kami menonton, kami lihatin, semakin kami menontonnya semakin rasanya ingin terus mendapatkan ilmu-ilmu dari Syekh. Saya belum pernah mendapatkan sholat sunnah itu dia lakukan secara berjamaah, sehingga di sini terasa betul-betul sholat itu terasa sampai ke dalam kita mengadakan sholat itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDTV, jumpa lagi dengan saya Yudi Ginanjar pada program Idrisiah Podcast. Beberapa hari yang lalu, ada seorang mahasantri Idrisiah, mahasantri STAI Idrisiah datang pada kami di Markom untuk melakukan penelitian skripsi. Beliau bertanya kepada Markom, kepada kami, bagaimana dampak sebuah program Serambi Islami yang diisi oleh Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman yang ada di TVRI setiap hari Kamis pagi. Pada saat itu saya menyampaikan beberapa catatan. Ada pemirsa kita yang di Kalimantan, ada pemirsa kita yang di Medan, di Aceh, di Lampung. Namun pada saat itu data masih belum dikumpulkan, tapi dampaknya sudah ada. Nah, hari ini kita akan ketemu dengan seorang jemaah namanya Pak Syaripudin. Beliau mengenal Idrisiah, mengenal Syekh Akbar Fathur Rahman dari kajian Serambi Islami TVRI dan hadir di Tasikmalaya. Kalau saya bayangkan nih jumlahnya jaraknya lebih dari 1.500 kilo. Betapa jauhnya pengorbanan beliau dari Kalimantan, Balikpapan, tepatnya kotanya, menuju ke Tasikmalaya. Sebuah perjuangan. Mari kita dialog dengan Pak Syaripudin. Kita berkenalan, semoga sahabat di rumah IDTV bisa mendapatkan pelajaran betapa sebuah hidayah atau sebuah jalan hijrah itu dicari, dikejar gitu, lebih dari 1.500 kilo. Baik, kita mulai bincang. Assalamualaikum Pak Syaripudin. Waalaikumsalam Ustaz. Betul ya, kota Balikpapan. Baik, betul. Bagaimana suasana kota di sana Pak Syaripudin? Alhamdulillah Balikpapan sekarang ini masih tetap memegang kota terbersih, indah, tertertib. Selama 8 tahun terakhir ini berturut-turut dapat dia lalu lintas terbaik dan aman. Alhamdulillah, semoga kami dari Idrisiah khususnya Syekh Akbar segera bisa melakukan dakwah berkunjung ke kota Balikpapan, insya Allah. Insya Allah, amin. Tadi beberapa hari yang lalu saya melihat Pak Syaripudin ada di pesantren. Banyak kisah inspiratif yang ingin saya tanyakan. Yes. Itu di Kalimantan tidak sedikit pondok pesantren. Bahkan yang lebih dekat, Kalimantan tinggal ke Sulawesi Selatan, Sulawesi itu sangat banyak pesantren, ribuan jumlahnya. Tapi kenapa jauh-jauh ke Tasikmalaya yang jaraknya tadi lebih dari 1.500 kilo? Apa yang menginspirasi sehingga Bismillah saya mensekolahkan, memondokkan anaknya yang keempat di Pondok Pesantren Idrisiah Tasikmalaya.
Boleh diceritakan? Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi memang butuh perjuangan yang panjang. Jadi kami memang keluarga yang sering bepergian. Saya kerjanya di tengah laut, sementara anak saya berpencar sekolahnya. Nah, tinggallah berdua yang di rumah, yang Mama Alwi yang mau masuk pondok itu, sama adiknya yang kelas 4. Sembari mencarikan pondok itu, saya sering nonton Serambi Islam, dan kajian-kajian Syekh Akbar. Saya terinspirasi di situ ketika beliau mengajarkan tentang imam, tentang Islam, dan lebih dominan tentang ihsan. Nah, ihsan ini ketika saya mengikuti zikirnya, perasaan saya, kalbu saya itu terasa damai, tenang, dan saya akan ingin lebih mengenal jauh Syekh dari YouTube. Jadi saya buka lagi di YouTube-nya sampai saya membeli sebuah HP, saya download semua kajian-kajian Syekh, dan saya perdengarkan ke anak saya, perdengarkan ke istri saya dalam suasana santai di rumah, sambil ini makan, masak, dengarin terus. Bahkan selama saya di rumah saya putarkan. Alhamdulillah istri terinspirasi juga, akhirnya kami memilih bahwa inilah pondok yang terbaik yang kami yakini di Indonesia. Kami percaya insya Allah satu hari anak kami betul-betul mendapatkan pembelajaran yang sempurna di sini dengan 3 itu, Islam, iman, dan ihsan. Baik, ada satu hal yang menginspirasi tadi dari apa yang Pak Saripudin sampaikan, mendapatkan sebuah kajian lebih dalam tentang bab ihsan. Ilmu yang mempelajari tentang bab ihsan adalah ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Akbar. Kami mengetahui Pak Saripudin juga di Kalimantan punya aktivitas kelompok pengajian atau pesantren ya, boleh dikatakan. Lalu sama Allah dikasih juga amanah di Kalimantan juga mempunyai pondok juga. Di Kalimantan ada TPA, di Makassar ada pondok. Nah, inspirasi apa sehingga memang harus belajar lebih dalam tentang bab ihsan? Iya, karena bab ihsan ini tidak semudah yang semua orang bisa membuat. Kenapa saya bertanyakan ini? Kadang sebagian orang di luar sana, saya sudah punya pondok pesantren, saya sudah banyak ilmu tentang bab A, bab B, bab C dan sebagainya, sehingga saya sudah tidak perlu belajar lagi gitu kan. Ini yang menarik sehingga seorang Pak Saripudin juga mempelajari lebih jauh tentang bab tadi, bab ihsan. Gimana Pak? Kami pengen yang memiliki tasawuf itu ilmu tasawuf yang bersanad, yang memang betul-betul murni jalurnya. Dan setiap saya mengikuti kajiannya Syekh, memang di situ ada jenjangnya. Jadi dari Syekh, ada di atasnya sampailah ke Rasulullah SAW. Dan kami yakin dengan ketawaduannya Syekh memberikan kajian, memberikan inspirasi dalam berzikir, semua itu sangat menyentuh hati kami. Dan yang menentukan sebenarnya ini kolbu kami terasa tak tenang, damai. Dan ketika kami melihat wajah Syekh di YouTube itu, serasa kami ingin bertasbih, memuji Allah, berzikir. Itu yang membuat kami terus menerus. Akhirnya sama istri, inilah yang terbaik, insya Allah ini kita akan ke sana. Tapi ada yang satu yang saya kurang yakin kemarin bisa bertemu langsung dengan Syekh karena kesibukannya banyak. Maka saya belajar mengamalkan setiap mau tidur baca bismillah 100 kali dan istighfar 100 kali, mohon izin sama Allah, ya Allah pertemukan saya sama Syekh untuk bisa saya bertatap muka. Alhamdulillah tadi pagi Allah kabulkan doa saya, terkabul. Saya diundang ke rumahnya, bertatap muka, bercengkrama, dan orangnya luar biasa, menerima kami dengan baik, dengan kerendahan hatinya menerima kami sebagai tamu. Dan saat ini resmi sudah mendapatkan bimbingan. Alhamdulillah. Bimbingan zikir sekeluarga.
ketika kemarin melaksanakan zikirnya baru melaksanakan apa yang dituntun secara online. Iya, betul sekali. Kami sudah lama mengamalkannya dan kami tadi bilang sama Syekh, mohon maaf ini ada keteledoran saya sudah mengamalkan punya Syekh, tapi saya belum izin sama Syekh. Kenapa? Karena saya senang sekali Syekh ini mengajarkan kita bagaimana mencinta Al-Quran. Jadi ajaran Syekh itu minimal 1 juz 1 hari, itu yang membuat saya luar biasa. 1 hari 1 juz minimal, dan ataupun kita yang mungkin profesi saya kadang sibuk dengan pekerjaan apa, ya masih bisa membaca Al-Fatihah minimal 25 kali dalam sehari. Dan itu sangat membuat ketaatan kami bertambah. Sejak mengenal zikir-zikir saya ini, kami serasa ingin dekat sekali dengan ibadah itu. Baik. Tadi setelah mengenal sosok Syekh Batul Rahman dengan tarekat Idrisiyah, Thorikoh, itu izin bertanya, sebelumnya sudah mempelajari tentang bab tarekat? Ada beberapa sih, tapi dari orang tua saya juga kan dulu tarekatnya tarekat kampung. Ada kampung yang mengajarkan kita zikir-zikir biasa yang tanpa sanad, yang bersanad. Jadi ilmunya itu semacam zikir saja, terus bagaimana mengatur napas kita. Tapi kami belakangan memang terasa ada tidak sempurna, ada yang kurang. Teruslah pencarian itu, bertahun-tahun saya melakukan pencarian gimana. Nah, muncullah ini Serambi di TVRI, kami menonton, kami latih. Semakin kami menontonnya, semakin rasanya ingin terus mendapatkan ilmu-ilmu dari Syekh. Maka kami download lah di YouTube, memudahkan kami pada di-download saat ya di-download. Ya, sampai menggunakan HP khusus. Jadi sekarang saya ada 2 HP, satu buat istri, satu buat saya, khusus untuk Syekh Akbar aja. Jadi, nanti kita kopikan aja apa yang ada di sini. Masya Allah, ini sudah ada 100 judul kayaknya di dalam. Iya, sudah ada 100 judul. Iya, iya. Kita perbincangannya lebih ke kisah perjalanan. Iya. Itu dari Balikpapan menuju ke Tasik. Itu prosesnya yang saya tahu tidak mudah. Mungkin transit di Makassar. Makassar mungkin transit ke Jakarta. Jakarta transit ke Bandung. Bandung ke Tasik. Nggak cukup sehari dan tidak cukup 2 hari. Total berapa hari? Ceritakan perjalanan. Ada hikmah nggak di jalan? Ada. Misalkan, aduh, ini ada ujian. Misalkan lelah, capek, putus asa. Boleh ceritakan? Baik, Syekh. Jadi kami ini 2 rombongan, Ustadz. Jadi rombongan kami dari Balikpapan 4 orang. Terus rombongan dari anak kami 3 orang di Makassar. Itu bertemunya harusnya jam 4 sore di Jakarta. Jadi dari Jakarta kita rencana langsung naik travel atau naik kereta langsung ke Bandung Tasik. Tapi di tengah perjalanan kami tidak sesuai rencana kami. Tiba-tiba penerbangan anak saya delay sampai jam 10 malam. Kami delaynya jam 8 malam baru terbang. Jadi ketemunya di Jakarta itu pas tengah malam. Jadi kami ujiannya di situ karena waktu ini tidak bisa langsung ke Bandung. Akhirnya kami memutuskan untuk menginap di Jakarta 1 malam. Besoknya kami karena kebetulan hari Jumat, jadi saya bilang habis Jumatan baru ke Bandung. Jadi selepas dari Jumatan itu kami lanjut ke Bandung. Ternyata sampai Bandung sudah malam juga, macet. Kami nginap semalam lagi di Bandung. Nah, besok paginya lagi karena kami kebetulan belum pernah ke Bandung, keluarga pengen nyicipin kuliner pagi-pagi di Bandung. Kami nggak perhitungkan kalau lagi mau takbiran macet di jalan ini. Jadi kami singgah, ternyata berangkatnya sebelum duhur, nyampainya di sini maghrib. Sebelum sholat maghrib kami sudah tiba di sini. 3 hari total perjalanan. 3 hari dengan sembaran karena ini 5 anak semua ingin mengantar. Dia punya mengantar Alwi yang akan pesantren di pondok pesantren di sini. Iya. Itu Tasik yang tujuan utamanya.
Iya. Sudah terbayang tuh Tasik tuh kayak apa? Belum pernah kesini kan? Belum pernah sama Sudah sekali. terbayang nggak masjidnya kayak gimana, Iya. pesantrennya kayak gimana, itu masih di Iya, di benak aja. benak aja ya. Iya. Lalu malam takbiran, Iya. saya melihat kita sama-sama berjamaah di masjid. Iya. Dan apa pendapat Pak Sarifuddin tentang pesantren Idrisiyah pertama kali, first impression? Sangat menakjubkan, sangat terkesan buat saya karena saya belum pernah mendapatkan sholat sunnah itu dia lakukan secara berjamaah, sehingga di sini terasa betul-betul sholat itu terasa sampai ke dalam kita mengadakan sholat itu, jamaahnya, terus perlakuan orang-orang, ramah tamahnya. Kita masuk sudah disambut dengan sedikit senyum, keluar dengan salaman, dan itu membuat saya semakin, ya hati saya semakin nyangkut ke sini, Ustaz. Dan itu tadi bab masjid, bab Iya. berjamaah, Iya. bab jemaahnya yang Iya. bersapa. Iya. Lalu di maghrib itu Pak Sarifuddin melihat secara langsung sosok yang selama ini Iya. diidam-idamkan Iya. untuk jumpa. Benar. Gimana perasaannya pada saat itu? Perasaan saya waktu itu ngelihat Ustaz itu menatap tapi tidak kuat. Jadi saya tatap, turun, terus saya kirimkan Al-Fatihah. Allah. Saya tunduk baca Al-Fatihah untuk Syekh, untuk kesehatannya supaya Allah. diberi umur panjang dan ilmunya bermanfaat. Terus bisa sampai kepada keluarga kami juga. Alhamdulillah hari ini semuanya tercapai. Allah. Saya Itu kirimkan. gemetar ya, karena Gemetar. memang dicita-citakan, Iya, sangat nggak kuat. ingin jumpa. Iya, nggak kuat saya ngelihatnya aja langsung tunduk saya. Posisinya dekat, di sab sekitar 10 meteran saya. Saya sab kelima. Sab kelima, Iya, melihat jelas gitu ya. Jelas saya ikut zikir. Pertama kali saya zikir yang bersama jamaah yang zikir maksusnya itu. Ya. Nah, saya mengetahui tadi di pembincangan awal Pak Sarifuddin ini punya latar belakang pesantren, bahkan punya pondok. Iya. Selama mengikuti kajian Syekh Akbar dalam Thariqah Idrisiyah, baik di Islami, di YouTube, dan bahkan sudah sholat berjamaah secara langsung dan mendapatkan bimbingannya, ada nggak pertentangan sesuatu yang mengganjal dan sangat ingin dipertanyakan sehingga nanti kita dialog dengan, di sini ada nanti majelis ketarekatan, ada nggak sesuatu yang mengganjal gitu, pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Akbar? Alhamdulillah sejauh ini yang saya lihat semua masuk ke dalam hati gitu ya. Tidak ada penolakan, nyaman gitu kan. Sekali, hati itu sesuai gitu ya. Iya. Ya, itu malam pertama aja kami sedikit kaget karena azan rupanya di sini azan sholat tahajud itu kan tengah malam ada azan. Dan awal. Ya, jadi saya terbangun itu. Jadi saya karena tidak ada pemberitahuan, saya buru-buru ke masjid sholat qabliyah. Setelah qabliyah subuh 2 rakaat berjamaah, tapi kok nggak ada qomat, kok berjamaah. Dikira itu sudah masuk subuh. Iya, saya nggak lihat jam, itu langsung saya lari. Jadi saya habis mandi cepat. Tasik subuh jam 3 ya. Iya, saya nggak lihat jam itu, habis dingin habis mandi langsung lari ke masjid karena saya lihat sudah ada orang di dalam, saya qabliyah. Nah, pas selesai qabliyah, oh ini nggak ada qomat kok ada sholat. Jadi saya ngikut Ustadz, nanti di witirnya baru saya sadar. Witir 3 rakaat berarti ini tahajud gini. Tahajud baru nyadar. Jadi saya kembali lagi duduk zikir, baru balik ke rumah, baru saya kasih tahu istri, rupanya belum subuh. Itu tadi baru azan saja. Saya itu yang itu aja sih, mungkin karena kami baru nggak nyadar kalau itu azan itu. Tapi semuanya alhamdulillah kami mengikuti dengan baik, dan memang apa yang kami lihat dan kami rasakan, bahkan kami sudah melakukannya, semuanya ibadah luar biasa. Alhamdulillah. Ibadah luar biasa di sini. Terbayang ya Pak ya? Terbayang. Jam 3 sudah ada aktivitas. Bimbingan sholat sunnah yang utama. Tahajud itu sholat sunnah utama berjamaahkan. Dalam rangka berlatih, riyadoh, dan mujahadah.
Dilanjut dengan sholat subuh berjamaah Berjamaah. dan bimbingan zikir bersama-sama Sama-sama. dengan membaca Al-Quran dan zikir lainnya sampai dengan Isra. Isra. Lalu ada bimbingan zikir yang lain Iya. yang harus disempurnakan dalam satu hari. Iya. Lalu ada bimbingan maghrib sampai isya ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang diberjamaahkan, Iya. sehingga tidak banyak waktu untuk sia-sia ya. Benar. Seperti itu mungkin. Benar sekali. Saya merasakan inilah wal asri yang sebenarnya. Jadi waktu itu memang berharga gitu. Berharga. Dan pernah nggak melihat aktivitas yang sehari dipenuhi dengan kegiatan yang utama, sangat sedikit kesia-siaan di tempat yang lain? Saya merasakannya ini cuma serasa saya umroh aja. Serasa saya di Nabawi atau di Masjidil Haram yang kayak seperti ini. Saya sendiri di pondok kami pun belum sampai yang sejauh yang kami lihat tanpa ini. Jadi, Ada rencana nggak setelah dekat dengan Syekh Akbar tadi berikan karunia bersalaman, bertatap muka secara langsung, mendapatkan secara langsung, iya. apa yang Bapak rencanakan? Wah, saya ingin membawa ajaran ini ke Kalimantan, ke Makassar, ke Iya. tempat pondoknya. Ada bayangan nggak? Ada banyak Cita-cita. sekali. Boleh diceritakan cita-cita besarnya? Saya bercita-cita besar itu sehingga saya masukkan anak saya di sini. Oke, yang pertama. Jadi ya Alwi itulah saya rasa satu jalan, tapi itu masih panjang. Mungkin sekitar 10 tahun yang akan datang. Ya, ditempa dulu di ditempa, sini. Sembari itu saya sama istri saya bilang sembari anak di sini mondok, kita harus belajar banyak tentang kajian-kajian Syekh. Mudah-mudahan ini bisa kita bawa setiap kita kunjungan ke pondok, pelan-pelan ustadznya kita kasih tahu, dan tidak menutup kemungkinan mungkin saya mau izin nanti sama Syekh, ustaz-ustaz saya ada bisa yang belajar ke sini untuk lebih mengembangkan ilmu tasawuf di pondok kami di Makassar. Terutama di kalangan keluarga kami mungkin juga akan kami arahkan kalau bisa semuanya belajar tasawuf, karena memang belajaran tasawuf ini sangat membuat kita itu terlalu terasa ibadah kita itu terasa Lebih ya, ada rasanya. Ya, rasa. Jadi kekusukan yang kita dapatkan itu pada saat kita mengerti, jiwa kita itu merasa tersambung dengan Allah. Yes. Ya, itu mudah-mudahan, mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan ini ilmu ini bisa nanti sampai ke Makassar, sampai Dapat ke Bapak. hadiah nggak dari Syekh Akbar? Nanti Bapak akan berkunjung ke sana kan? Pernah ada perbincangan sampai ke sana? Insya Allah sih mudah-mudahan mendapatkan karunia. Amin. Syekh Akbar bisa berkunjung ke Amin. ke kotanya, Iya. karena memang kami mengetahui dan melihat beberapa pengalaman Syekh Akbar berkunjung sampai ke Pulau Sumatera, Iya. Pulau Kalimantan, untuk bertemu secara langsung jemaah yang ada di daerah dan mengembangkan secara langsung ajaran kita, karena memang ini ajaran yang baik sehingga penting untuk semakin banyak orang yang tahu, yang mengetahui. Pak Syarifudin, kalau di pendapat Pak Syarifudin, kenapa kan tadi ilmu yang mempelajari tentang iman kita sama-sama pahami sejak kecil, itu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yang mempelajari tentang Islam itu ilmu fikih. Mungkin Pak Syarifudin juga sudah sangat paham karena juga punya latar belakang pesantren, dan ilmu yang mempelajari tentang ihsan, ilmu tasawuf. Ada pandangan nggak, ini ilmu tasawuf sekarang ngerasa penting, tapi kenapa kok di luaran sana nggak begitu populer? Ya, saya rasa dari sekolah-sekolah dari umum itu sudah dulu mengajarkan cuma dua yang dominan. Yes. Jadi imam sama Islam. Sementara tasawuf belum dimasukkan ke bab-bab pelajaran dari usia dini. Yes. Ini yang membuat lambat ini. Ada sih, tapi disisipkan bab akhlak, tapi tidak khusus bicara tentang bab tasawuf. Ya, belum. Sementara memang ilmu tasawuf ini
Kalau saya melihat sih memang semacam hidayah. Jadi banyak orang berbicara tasawuf, tapi kalau belum sampai masuk di hatinya itu tidak tersambung. Dan harus memiliki memang semacam ustadz atau syekh yang berkarisma sehingga orang bisa tertarik. Nah, Syekh Akbar ini yang kami lihat memang baru ngelihat ceramahnya sedikit aja sudah orang bisa ngikut karena dengan tata bahasa yang bagus, dengan keilmuan yang betul-betul tertata, penyampaiannya masuk kepada kami yang awam masalah tasawuf, sehingga rasa ingin tahu itu tinggi. Semakin kami mengikuti, semakin berarti ini yang sebenarnya tasawuf ini, dan yang bersanad. Di luar sana ada beberapa yang kami pernah ikuti, tapi banyak yang menyepelekan syariat. Kami pernah mengikuti bertamu di yang mengajarkan tasawuf, tapi hati kami tidak terlalu nyambung karena kami bertamu azan duhur sudah di 2 rumah dari sebelah rumahnya itu sudah dikumandangkan, kami belum berinjak dari tempat duduk, bahkan orang sudah pulang sholat kami masih berbicara, sementara yang dibicarakan ini kedekatan kita sama Allah. Dan itu yang membuat saya bahwa memang ilmu tasawuf ini tidak boleh sembarang yang mengajarkan, harus yang benar-benar yang memberikan contoh, bukan hanya bisa mengajarkan tapi dia memberikan contoh yang teladan. Nah, alhamdulillah kami mendapatkannya di sisi Syekh Akbar ini. Pendapatnya bahwa kenapa tidak begitu populer karena tidak diajarkan sejak dini. Iya. Kita berharap kita semoga dengan dakwahnya Syekh Akbar Fathur Rahman dengan Thariqah Idrisiyah itu semakin banyak orang yang mengenal tasawuf karena ini penting. Iya. Rukun agama. Iya. Jika satu aja tiangnya tidak dipelajari bahkan tidak diamalkan menjadi tidak stabil lah, tidak sempurna lah agama. Sehingga memang bagaimana seberapa penting kita boleh diajak kepada pemirsa bahwa belajar tasawuf itu penting gitu. Sangat-sangat penting. Menurut saya tasawuf ini betul-betul harus dijiwai seorang muslim mulai dari sejak dini. Karena sholat ini pertanggungjawabannya kelak berat, sementara tanpa tasawuf sholat itu kayaknya kita melayang-layang, angan-angan banyak melayang ke sana. Hanya sebuah gerakan dari salam dari takbir sampai salam. Tidak menghadirkan hati. Itu kayak olahraga ya. Ya, kekusukan itu kurang sempurna tanpa ilmu tasawuf. Maka saya betul-betul meyakini bahwa harus kita bertasawuf. Semua muslim wajib bertasawuf. Dan bisa menghadirkan hati dalam sholat itu tidak cukup dengan pelajaran satu kali. Harus dibimbing. Terus-menerus oleh ahlinya. Ya. Dan ahlinya adalah orang yang menguasai ilmu tasawuf. Seorang syekh yang ahli dalam ilmu tasawuf yang kebetulan Pak Syarifuddin mengenal dan melihat secara langsung dan saat ini sudah menjadi bagian daripada. Jadi kalau sudah tadi mendapatkan bimbingan, namanya bimbingan talqin, bimbingan zikir, itu insya Allah sudah terkait. Sudah menjadi bagian daripada Thariqah, sudah menjadi bagian daripada keluarga besar kita. Bimbingannya lahir dan batin. Kendati nanti Pak Syarifuddin posisi ada di Kalimantan Timur, walaupun bekerjanya di lepas pantai, itu senantiasa kita seolah-olah mendapatkan bimbingan, bukan seolah-olah, faktanya demikian. Mendapatkan bimbingan lahir batin dari guru untuk yang pertama melaksanakan amalan harian tadi. Kalau kita lengah sedikit kita langsung ingat apa yang harus dilakukan dan kita senantiasa ingat dari mana kita berasal, apa yang harus dilakukan di dunia ini dan kemana kita akan kembali. Menarik sekali nih Pak Syarifuddin. Banyak yang bisa kita bincangkan nanti bab tentang pengalaman-pengalaman di Balikpapan gitu ya, lalu menyekolahkan anaknya di pesantren tapi memang terbatas waktunya. Nanti kita jumpa lagi di episode mendatang. Barangkali ada satu kesimpulan atau hikmah
hal lain yang ingin disampaikan pada pemirsa sahabat IDTV, atau menyapa atau berterima kasih atau ungkapan syukur, silakan. Baik, Ustaz. Pertama kali saya bersyukur dengan diri saya dan keluarga saya sudah sampai ke Pondok Idrisia yang saya bayangkan jauhnya, tapi ternyata karena Allah yang Maha Kuasa memperjalankan hambanya, maka sampailah kami ke sini. Dan saya menganjurkan kepada seluruh Muslim yang ada memiliki anak, pilihan terbaik saat ini untuk memondokkan anak ada di Idrisia. Kenapa? Karena saya lihat sendiri, saya sudah 3 hari di sini nih, saya melihat hampir 24 jam itu anak-anak itu betul-betul melakukan ibadah rutinitas yang tidak sia-sia diajarkan. Kami memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Syekh Akbar dipanjangkan umurnya, ilmunya bermanfaat dan bisa dinikmati banyak orang. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat juga buat ke kampung-kampung kami, ke negeri-negeri yang jauh. Baik, terima kasih Pak Sarifuddin atas berkenan di sela-sela kesibukannya. Karena sibukan yang saat ini sedang dilakukan di Tasik, pertama belajar, tadi mendapatkan bimbingan dari guru, yang kedua mengawal anaknya, namanya baru masuk perlengkapannya dijagain dan sebagainya. Di sela-sela kesibukannya berkenan hadir di studio podcast Idrisia TV. Nanti mohon disebarkan channel ini di Kalimantan. Amin, insyaallah. Semoga semakin banyak orang yang mendapatkan sharing ilmu dari kajian kita di podcast Idrisia TV. Terima kasih sekali lagi Pak Sarifuddin. Sama-sama, Ustaz. Baik, sahabat IDTV, tidak terasa kurang lebih 30 menit kami berbincang dengan Pak Sarifuddin. Lebih dari 1.500 kilo berangkat dari Balikpapan menuju ke Tasikmalaya, kurang lebih 3 hari tanpa mengetahui saya harus ketemu siapa, bagaimana, di mana, daftar anak dan sebagainya. Tapi berkat keyakinan kepada Allah, insya Allah saya akan jumpa dengan guru dan doanya terkabul. Pagi tadi beliau mendapatkan bimbingan zikir dari guru dan jumpa secara langsung seperti apa yang dicita-citakan. Beliau juga tadi menyampaikan pentingnya mempelajari ilmu tasawuf yang ilmu tentang bab ihsan. Karena jika salah satu saja tidak dipelajari, iman, Islam, ihsan, berarti kurang sempurnalah tentang agama kita. Semoga apa yang tadi kita bincangkan dengan Pak Sarifuddin, sahabat di rumah bisa mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Semoga kita terus berniat untuk belajar, karena belajar itu tanpa henti sampai kapanpun. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.